Genderang perang sudah ditabuh, kepala negara ditahan, negara tetangga Indonesia ini bikin panik satu dunia ketika dalam negeri terjadi perang sipil mengerikan. Saat ini kondisi dunia sudah membuat banyak ketar-ketir. Hal ini karena ancaman perang ada di mana-mana. Indonesia yang terletak di wilayah Asia Tenggara juga tidak aman dari konflik-konflik regional. Hal ini karena konflik regional itu bisa menyebar dengan cepat. Saat ini Asia Tenggara tengah ketar-ketir dengan konflik yang terjadi di Myanmar. Berita terbaru menuturkan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru saja mengirimkan pasukan khusus ke Myanmar. Hal ini dilaporkan diplomat Swiss, Christine Schreiner Burgener, yang mengatakan negara itu sekarang sedang dalam status perang sipil setelah kudeta militer awal tahun 2021 lalu. Burgener sendiri sebelumnya adalah agen khusus yang dikirimkan PBB ke Myanmar, yang akhirnya mundur dari jabatannya itu setelah menjabat 3,5 tahun. Menurut penilaiannya, warga Myanmar akan tetap melanjutkan menahan kudeta militer, dan banyak yang menulis kepadanya, "Kami lebih baik mati daripada menerima diktator militer baru." Ia juga mengatakan kesempatan menempatkan Myanmar di jalan demokrasi kini semakin kecil kemungkinannya. Seperti dilaporkan Forbes dari Reuters Kamis kemarin. Beberapa fakta penting mengenai Myanmar antara lain sebagai berikut. Burgener telah memperingatkan kemungkinan perang sipil skala penuh atas situasi berbulan-bulan di Myanmar, mengikuti kudeta militer kejam Februari lalu, kala ratusan korban terbunuh dan pemimpin pemerintahan ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi dan anggota partainya National League for Democracy. Ketika ditanya apakah negara tetangga Indonesia ini sudah mencapai titik terburuk perang sipil, ia menjawab, "Dalam terminologi internasional kita menggunakan konflik bersenjata internal, dan aku akan menggunakan terminologi ini sekarang, dan bahwa militer tidak punya kepentingan berkompromi atau berdialog." Demikian menurut Reuters. Pihak-pihak yang berseberangan dalam konflik ini telah berlomba-lomba mewakili Myanmar di PBB yang akan diputuskan oleh negara Dewan Umum PBB akhir tahun ini. Burgener menyebutkan sanksi yang akan menargetkan Myanmar akan membantu. Ia juga mengatakan sangatlah penting bahwa pemerintah-pemerintah dunia dan PBB tidak menunjukkan penerimaan kepada junta dan melindungi keinginan orang-orang yang ikut voting setahun lalu untuk memilih pemerintahan Suu Kyi. Kudeta militer Myanmar atau junta militer Myanmar terjadi pada 1 Februari ketika junta militer mengambil alih Myanmar. Hal ini dilancarkan setelah partai Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum dengan kemenangan mutlak melawan oposisi dukungan militer. Militer menghalau protes damai pro-demokrasi dan telah membunuh 600 orang sejak saat itu. Menurut kelompok monitoring yang dikutip New York Times, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya termasuk Kanada dan Inggris telah menerapkan sanksi terhadap rezim politik beberapa bulan setelah terjadinya kudeta. Sementara itu Aung San Suu Kyi sedang dalam tahanan rumah dan akan diadili oleh junta militer. Senin lalu junta militer mengumumkan rencana melepas lebih dari 5.600 tahanan politik yang ditahan dalam demonstrasi anti-militer tahun lalu. Tahanan politik dilepaskan ketika Myanmar mulai merayakan hari libur 3 hari, dikenal sebagai Festival Lampu sejak Selasa lalu. Keluarga tahanan terlihat menangis dan berseru Senin itu ketika keluarga mereka dibebaskan dari bis di luar penjara Insein, kota Yangon. Beberapa pejabat senior dari pemerintahan sipil yang diasingkan tetap berada di penjara. Namun tidak jelas, Senin itu apakah mereka atau pemimpin protes akan dilepaskan. Bagi pakar gerakan itu, meskipun tampak ramah, adalah skema oleh militer negara itu untuk menumbuhkan simpati dari negara lain dan kemudian isolasi internasional bisa berakhir. Atau sebagai pengalih perhatian dari kekacauan yang terjadi di dalam negara, mengalihkan dari pelanggaran HAM besar-besaran di Myanmar. Pemimpin kudeta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dilaporkan akan ke Indonesia. Kedatangannya disebutkan untuk menghadiri KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Mengutip Reuters, ia tidak sendiri. Beberapa petinggi ASEAN lainnya juga akan datang. Namun kedatangan Min Aung Hlaing tentu lain cerita, apalagi setelah apa yang dia lakukan terhadap pemimpin Myanmar lainnya. Pada Februari tahun ini, Min Aung Hlaing melakukan pergolakan dan menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh juara demokrasi Aung San Suu Kyi.
Akibatnya 728 warga sipil Myanmar tewas dan membuat negara tetangga Indonesia itu jatuh dalam krisis militer. Bahkan baru-baru ini pasukan keamanan menembak dan membunuh 2 pengunjuk rasa di kota tambang batu Rubi Mogok, kata seorang penduduk. Sementara beberapa bom kecil meledak di kota utama Yangon melukai beberapa orang, lapor media tersebut. Indonesia termasuk negara yang mengutuk insiden di Myanmar. Walau begitu, tidak banyak yang tahu bahwa Myanmar disebutkan selalu menjadikan Indonesia semacam tumpuan. Memang apa alasannya? Ada beberapa alasan mengapa Indonesia menjadi tumpuan Myanmar. Pertama, karena Indonesia punya pengalaman dalam mewujudkan transisi demokrasi dari rezim otoriter. Sejak itu, Indonesia mampu melakukan pemilihan presiden secara langsung dengan sistem 1 orang 1 suara. Fakta itu membuat negara-negara lain, khususnya negara yang memiliki rezim otoriter, menganggap Indonesia relatif sukses. Yang kedua, Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif.